Shalom saudara-saudari terkasih. Devosi pada pagi hari ini menceritakan Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Devosi pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani 2 ayat 17-18 dan 1 Timotius 2 ayat 5. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Roma 3 ayat 9-12. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Allah telah menyediakan keselamatan dan keamanan yang pasti dan indah bagi kita di dalam Anak Tunggalnya. Namun, orang sering memilih untuk mencari keamanan dan keselamatan di tempat lain. Atau mereka ingin percaya sebagian kepada Kristus dan sebagian kepada diri sendiri atau hal-hal lain. Ketika katekismus ini ditulis, ada beberapa ajaran sesat yang telah diajarkan selama berabad-abad. Bagian dari ajaran ini termasuk percaya kepada orang-orang kudus untuk membantu di dalam keselamatan. Orang-orang kudus adalah mereka yang telah menjalani kehidupan yang sangat benar dan kemudian meninggal. Ajaran sesat itu mengatakan bahwa orang-orang kudus bahkan telah lebih benar daripada yang mereka butuhkan. Saat itu kamu dapat berziarah ke gereja untuk menghormati orang kudus tertentu, dan beberapa kebenaran tambahan itu akan diperhitungkan sebagai kebenaranmu. Ini konyol karena Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada orang yang cukup benar untuk menyenangkan Allah. Tidak seorang pun bisa begitu benar sehingga dia berkenan kepada Allah dan mempunyai kelebihan kebenaran untuk dibagikan kepada orang lain. Hanya kebenaran anak Allah yang tidak berdosa lah yang dapat diperhitungkan kepada kita. Dan jika kita dipandang benar karena kebenaran Yesus, kita tidak memerlukan orang lain. Orang-orang juga telah berdoa kepada orang-orang kudus, terutama Maria, ibu Yesus. Mereka berasa bahwa karena orang-orang kudus adalah manusia seperti kita, mereka akan mengerti kebutuhan kita dan menyampaikan kebutuhan itu kepada Allah bagi kita. Orang-orang berpikir bahwa orang-orang kudus dapat menjadi penengah bagi kita atau menjadi pengantara kita kepada Allah, sehingga Allah akan memandang kita dengan berkenan. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus menjadi manusia sejati seperti kita. Dia mengerti sebuah kebutuhan kita dengan sempurna, karena dia mengalaminya juga. Dia adalah satu-satunya pengantara antara kita dan Allah, dan dialah segalanya yang kita butuhkan. Mempercayai Kristus sementara juga mencari pertolongan orang-orang kudus berarti tidaklah benar mempercayai Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk mempercayai seluruh hidup kami sepenuhnya kepadamu. Amin.